Oke, ya pada video kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting ya buat teman-teman pelajari dan juga ya terapkan mungkin buat teman-teman yang baru belajar di dunia kripto. Jadi kesalahan-kesalahan yang sering saya pribadi alami dan kebanyakan orang ya alami juga. Ya, jadi saya rangkumkan di sini secara garis besar video ini pengalaman pribadi saya secara real yang saya alami sendiri kurang lebih selama 1 tahun belakangan ini teman-teman. Ya, jadi kesalahan-kesalahan yang sering dialami pada saat di dunia kripto yang membuat kita mengalami kerugian. Jadi ya mungkin langsung saja ya pada video kali ini hanya ada saya rangkum menjadi 5 poin, tapi 5 poin ini sangat penting ya teman-teman, sangat basic dasar agar kita bisa memaksimalkan ya profit istilahnya agar kita bisa untung di dunia kripto. Ya, yang pertama itu FOMO. Ya, FOMO itu adalah fear of missing out. Jadi FOMO itu adalah suatu keadaan di mana ketika kita mengalami ya seperti ketakutan, kecemasan atau takut ketinggalan ya ketika orang sedang membahas ya misalkan koin A atau sedang membahas koin B, akhirnya kita takut ketinggalan sehingga kita membeli koin tersebut. Kenapa ya? Karena kita takut ketinggalan. Jadi itulah FOMO. Jadi saya pun pribadi awal-awal mengalami yang namanya FOMO teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami juga. Cara untuk ya agar kita tidak FOMO itu tentunya kita belajar ya, belajar dari pengalaman ya pribadi sehingga kita dapat mengatasi yang namanya FOMO ini. Untuk yang kedua itu sering all in ya. Untuk yang kedua jadi sering all in. Apa itu all in ya? Proses ketika kita melakukan pembelian ya, saya pun pribadi ya masih kadang sering melakukan hal ini ya, all in. Jadi ketika kita membeli koin A misalkan, itu kita langsung sekaligus melakukan pembelian. Misalkan contoh uang kita 3 juta, kita langsung melakukan pembelian sebanyak 3 juta. Dan seharusnya jangan melakukan all in ya. Misalkan uang kita 3 juta, artinya kita harus membagi proses pembelian atau proses entry kita menjadi minimal 3 kali pembelian ya. Jadi jangan sampai 1 kali. Kenapa? Agar kita bisa memperoleh harga yang cukup baik ya. Ketika memang kita membeli koin A misalkan 1 juta pertama, kemudian koin tersebut turun, kita masih bisa membeli lagi teman-teman ya, 1 juta lagi. Tentunya kita memperoleh koin yang lebih banyak. Dan kemudian ketika koin tersebut turun lagi, kita masih bisa beli lagi ya, tentunya kita masih mendapatkan koin yang lebih banyak lagi ya. Jadi ketika kita tidak melakukan pembagian minimal ketiga pembelian ya, ketika koin tersebut turun, kita tidak bisa atau tidak punya dana lagi untuk melakukan pembelian ya. Jadi jangan pernah all in. Itu yang kedua. Yang ketiga itu terlalu banyak diversifikasi ya. Kalau dalam bahasa investasi, diversifikasi itu ada istilahnya pepatah, jangan menaruh ya telurmu ke dalam satu keranjang. Dan tidak ada yang salah dengan pepatah ini ya. Kenapa? Karena memang ketika uang kita sudah besar jumlahnya, memang kita jangan menaruh ke dalam satu aset. Atau misalkan dalam dunia kripto ini kita jangan menaruh ke dalam satu koin ya. Tapi ketika memang uang kita masih minim, misalkan contoh 10 juta atau 5 juta ya, artinya kita ya jangan terlalu banyak diversifikasi. Kenapa? Agar ya kita bisa memaksimalkan yang namanya profit atau keuntungannya teman-teman ya. Saya kasih contoh ya, misalkan uang kita 5 juta, terus kita terlalu banyak membeli koin, misalkan kita beli 5 koin, artinya satu koin itu hanya 1 juta ya. Ketika koin tersebut naik, misalkan koin
yang pertama naik 100%, uang kita 1 juta itu hanya menjadi 2 juta ya. Jadi profitnya tidak maksimal. Beda cerita misalkan uang kita 5 juta, kita hanya membeli 1 koin misalkan ya, membeli 1 koin. Ketika koin tersebut naik ya 100%, uang kita menjadi 5 juta ya, seperti itu. Kenapa teman-teman? Ya jangan terlalu banyak diversifikasi ketika aset kita masih kecil, karena 5 koin tersebut belum tentu naik semua teman-teman. Kita butuh 5-5-nya itu, artinya naik 100% semua, dan itu menurut saya mustahil ya, agar uang kita 5 juta jadi 10 juta juga ya. Jadi ketika uang kita masih kecil ya jangan terlalu banyak diversifikasi aset, atau jangan terlalu banyak membeli koin. Jadi fokus saja ke 1-2 koin ya, atau mungkin uang kita 10 juta maksimal ya 1-3 koin teman-teman, agar profitnya maksimal ya. Itu yang ketiga. Yang keempat itu tidak tahu kapan harus beli ya, tidak tahu kapan harus beli. Terkadang kita pun ya, saya pribadi ya awal-awal teman-teman pada saat masuk di dunia kripto ini, karena belum belajar ya, saya hanya membeli, tapi tidak tahu sebenarnya ini area entry atau area untuk melakukan pembelian atau bukan. Akhirnya koin tersebut turun lagi, dan ketika kita psikologi kita tidak kuat ya, akhirnya kita akan berpengaruh, psikologi kita ya akan terpengaruh. Jadi solusinya adalah belajar analisa teknikal agar kita tahu di mana kita harus melakukan pembelian atau seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita nggak tahu kapan harus beli dan kapan harus jual. Itu yang keempat ya. Jadi teman-teman harus belajar analisa teknikal di mana kita harus melakukan pembelian teman-teman, karena analisa teknikal itu sangat penting untuk kita bisa melakukan entry pembelian agar kita dapat memperoleh harga yang murah istilahnya ya. Oke, seperti itu. Jangan sampai kita beli harganya memang sudah mahal, akhirnya turun lagi. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir ini saya rasakan, saya alami pribadi, mengalami secara pribadi real teman-teman ya. Kelima poin ini saya rangkum, kebanyakan saya mengalami secara pribadi, secara langsung ya. Poin yang kelima adalah tidak take profit ketika sudah untung, atau tidak jual ketika sudah untung teman-teman. Dan ini poin yang sangat menurut saya kritikal ya, poin yang sangat penting teman. Ketika sudah untung, kita tidak menjual atau kita tidak mengambil keuntungan tersebut. Jadi akhirnya yang saya alami pribadi pun, ketika saya sudah untung 100%, saya tidak menjual koin tersebut dengan harapan koin tersebut masih bisa naik lagi, dan pada akhirnya koin tersebut turun lagi teman-teman, kembali ke harga awal, bahkan bisa minus. Artinya kan sangat disayangkan ketika kita sudah untung 100%, kita tidak menjualnya ya. Ya minimal ya, ketika kita sudah untung harusnya kita mengamankan modalnya teman-teman ya. Artinya ketika sudah profit 100%, minimal kita jual 50%, artinya modalnya kita sudah amanin dulu. Atau mungkin kita bisa take profit 75% atau 80%, sambil artinya modal sudah dapat, kita pun keuntungan pun sudah dapat ya teman-teman ya. Poin yang kelima ini sangat-sangat penting teman-teman. Jangan sampai teman-teman sudah untung mengalami keuntungan, misalkan uang teman-teman 5 juta, kemudian poin tersebut naik ya sudah menjadi 100%, uang 5 juta sudah jadi 10 juta, kemudian teman-teman masih berharap ya naik lagi. Akhirnya teman-teman membiarkan, tidak take profit, hingga akhirnya koin tersebut turun lagi dan bahkan bisa minus. Jadi 5 poin ini ya secara saya rangkum ya, kebanyakan pun orang mengalami di luar sana. Kelima poin ini sangat dasar dan taktikal ya, untuk teman-teman pelajari dan terapkan di dunia kripto. Jadi kelima poin ini semoga bermanfaat ya. Mungkin teman-teman ada pengalaman pribadi di luar 5 poin tersebut, atau 5 poin ini boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di next video.